saya luput dari maut, itu semua karena Tuhan. Ginjal saya tinggal satu dan usus buntu saya pecah, itu semua karena Tuhan. Usus dipotong berapa 2 meter. 2 meter. Oke, cukup. Saya Pendeta Stephen R.S. Ladi. Saya bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, saya sudah tidak ada. Karena ada penyakit yang pernah saya alami, dan penyakit itu sangat menakutkan. Tapi puji Tuhan saya hidup sampai hari ini. Awal mula, setelah saya tamat SMA, saya kepingin menjadi seorang guru, ya, tahun 86. Akhirnya saya tidak sempat, dan 88 saya kerja di PT Barito Pacific Timber Group Ternate Sidanguli. Hampir 2 tahun saya di sana, dan saya bekerja di bagian General Affair, dan di sana juga saya ada gereja Pentakosta Indonesia. Gembala saya waktu itu adalah Bapak Pendeta Rudi Gila. Dan di sana puji Tuhan, saya dapat posisi pekerjaan yang baik, adalah menerima setiap tamu-tamu, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Setiap karyawan datang, saya memberikan fasilitas buat mereka. Termasuk hamba-hamba Tuhan GPD yang datang, itu saya yang melayani mereka. Suatu ketika, waktu saya melayani almarhum Bapak Pendeta Hamlet Bidule, setelah kami berhadapan dan bercerita, dia bilang begini, Bro Stephen, bagus juga ya melayani tamu. Iya Om. Tapi dia bilang, tapi lebih bagus melayani Tuhan. Nah, kata-kata itu yang membuat saya itu tidak bisa ada damai sejahtera. Seperti tidak bisa tenang. Saya tidak bisa tenang lagi. Selalu dihantui dengan perkataan-perkataan itu. Membuat saya sudah tidak bisa kerja dengan baik. Dan pada akhirnya saya memutuskan hubungan pekerjaan dengan perusahaan yang ada. Tahun 90 saya harus keluar. Dan saya ingin sekolah Alkitab Ambon. Saya tidak menjadi hamba Tuhan. Karena saya tahu pendeta Pentakosta tidak. Kalau bicara karyawan, Rp1.000 tiap hari pasti ada. Tapi saya perkataan dari almarhum Bapak Pendeta Hamlet Bidule tertuduh buat saya. Saya coba lihat di cermin wajah saya, saya tidak pantas. Tapi itulah Roh Kudus menolong, menuntut saya supaya tetap saya lakukan yang terbaik. Suatu ketika di Lampung ada sekolah kitab mau dibuka oleh Bapak Pendeta dan Supit. Saya kepingin di Lampung, tapi tidak jadi. Saya sekolah kitab di Ambon tahun 90-91. Diproses, ditempa Direktur Sekolah Kitab Bapak Pendeta Henry Lolain. Luar biasa. Ditempa, diproses. Setelah tamat kelas 1 sama kelas 2 di Sekolah Kitab Ambon. Dan setelah tamat kelas 2, saya ditempatkan di satu sidang namanya Benjina, Kecamatan Pulau Aru, Dobo, Maluku Tenggara. Tahun 92 saya berada di sana, dan kuasa Tuhan itu luar biasa. Tempat itu adalah tempat yang terisolasi, tempat yang saya bisa katakan, kalau bukan hamba Tuhan, kalau bukan panggilan di situ, orang tidak kuat. Setelah saya melayani di situ, tahun 93, ya bulan 93, saya waktu itu belum menikah. Sepertinya saya punya perut itu masuk angin.
masuk angin dan saya mau kepingin ditekan, dipijit supaya anginnya itu keluar. Tapi ternyata saat itu pecah. Saya tidak tahu seperti apa itu usus buntu, tapi saya rasa perut saya membengkak dan suhu badan saya naik 42 derajat waktu itu malam, dan saya mulai buang air besar, air kecil, kecil itu sudah warna darah, dan saya tidak bisa lagi BAB. 3 hari setelah pecah saya bertahan di pastori, karena waktu itu masih dalam keadaan situasinya yang belum seperti sekarang ya, tahun-tahun itu di Benjina. 3 hari kemudian saya dibawa ke kecamatan Dobo, harus naik perahu. Sampai di Dobo, Dokter Johan berkata, Pak Pendeta, hidup Pak Pendeta tinggal 3 jam. Pak Pendeta akan mati. Saya hitung dari jam 10 sampai jam 1, karena 3 jam, ternyata saya tidak mati. Saya bilang, Tuhan, saya hidup. Itu es batu yang begitu besar. Saya pegang, tapi tidak pernah rasa dingin. Saya tunggu kapal lagi menuju ke Tual, karena di Dobo tidak bisa tangani. Tunggu 2 minggu, tunggu kapal perintis. Pada akhirnya saya ke Tual, langsung dijemput dengan ambulans, saya langsung dioperasi. Jadi waktu dioperasi itu, semua usus itu sudah rusak, ada yang bocor dibuang, ada yang disolder masih dipakai. Menurut dokter, hampir 2 meter usus saya itu dibuang. Waktu itu mau dijahit, saya harus dibius dulu. Pada saat 20 jahitan, bius itu habis. Dan 2 jahitan itu dijahit mentah-mentah. Saya bilang, Tuhan tolong saya. Infus yang masuk dalam tubuh saya selama 45 hari itu 120 botol. Saya sudah kencing warna darah, tidak bisa buang air besar lagi. Memang saya betul-betul, kalau bukan Tuhan, sudah tidak ada. Tapi saya bersyukur, setelah 45 hari kemudian saya sembuh. Masalah ginjal, tahun 2004, saya sudah menikah, saya sudah punya gereja, saya sudah punya pastori, saya sudah punya jemaat. Pada saat saya doa berkat di gereja di mimbar, seperti ada orang yang memukul saya, sakit sekali di pinggang. Tapi karena kondisi keadaan di sana rumah sakit ada sulit, maka saya hanya diberi obat rasa penghilang rasa sakit. Tapi itu tidak memerlukan lama, hanya 2 hari 3 hari. Akhirnya kambuh lagi, sakitnya luar biasa. Saya dibawa ke rumah sakit Tual, karena tahun itu sudah ada kapal feri. Sampai di Tual saya ditolak. Akhirnya saya dibawa ke Jakarta melalui Ambon. Di Ambon transit 2 hari, tahun 2004 itu, dalam arti bahwa saya siapa tahu saya di Ambon bisa sembuh. Ternyata pada saat di meja operasi tidak jadi dioperasi karena dokter merasa takut. Hanya kita kembali ke pastori, dan besoknya kita datang ke Jakarta dan dibawa oleh sekretaris bis daerah waktu itu, Bapak Pendeta Yuli Seorang almarhum. Kami datang ke Jakarta hanya bermodalkan 3 juta rupiah. Ada anak kami titip di Tual. Di Jakarta kami tidak punya saudara, kami tidak pernah kenal hamba-hamba Tuhan, kami tidak tahu gereja. Tapi puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kami tiba di rumah sakit Cikini. Dokter David Manuputi yang tangani saya. Selama 1 bulan saya dioperasi di sana, dan secara CT scan atau USG juga, tumor yang ada di ginjal kiri membengkak dan berpengaruh di ginjal yang satu itu, ginjal kiri,
dan ginjal kiri itu rusak total. Uang yang kami harus bayar di rumah sakit, biaya itu adalah 40 juta rupiah. Kami tidak ada punya siapa-siapa. Kami tahu Tuhan sanggup menolong kami. Sehingga 40 juta itu rumah sakit Cikidang katakan semua lunas dibayar. Puji Tuhan. Jadi dari 2004 sampai hari ini, Minggu tanggal 20, hari tanggal berapa ya? Tanggal 25 ya. Saya hidup satu ginjal. Sudah 15 tahun kita kembali ke Depok, Jawa Barat dari tahun 2005. Dalam arti kata, supaya saya lebih dekat dengan rumah sakit dan saya akan lebih ringan. Karena Maluku adalah daerah yang kepulauan, kondisi saya sudah tidak kuat. Dan puji Tuhan, sampai hari ini saya hidup. Saya luput dari maut, itu semua karena Tuhan. Ginjal saya tinggal satu, dan usus putus saya pecah. Itu semua karena Tuhan. Usus dipotong berapa 2 meter. 2 meter.